didukung oleh Ya, pemirsa, Anda masih tergabung bersama kami tentunya di 8-11 Show dan kita masih membahas mengenai RED Plus atau Reducing Emission from Deforestation and Degradation. Dan ini merupakan awal baru pengelolaan hutan Indonesia dan juga ekonomi hijau. Nah, tentu kita masih bersama dengan Bapak Martua Sirait selaku dari Dewan Kehutanan Nasional dan juga Bapak Heru yang tergabung via telepon bersama kami. Bapak, kita ingin membahas apa sih yang mungkin kita lihat nih hutan sekarang dengan hutan yang dulu, apa perbedaannya? Dan sejauh mana hutan-hutan yang masih berkualitas bisa dibilang seperti itu sekarang ini di Indonesia? Ya, kalau kita bicara tentang REDD tentunya bukan hanya hutan seperti disampaikan Pak Heru tadi, lebih luas dari hutan, termasuk lahan-lahan, bahkan lahan gambut. Ada yang disiapkan oleh kelembagaan sebelumnya yang disebut Satgas REDD, sebelum terbentuknya kelembagaan kemarin menyiapkan satu Rensra, Rencana Strategis REDD Plus, di mana memiliki 5 pilar. Mungkin saya mengangkat satu pilar utama yang saya pikir penting dalam poin keempat adalah merubah paradigma dan meninggalkan paradigma pendekatan sektoral tadi. Pendekatan paradigma baru yang bersifatnya holistik dan multisektoral, melihat lingkungan harus begitu. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan BAU atau business as usual, meninggalkan cara-cara lama dan masuk cara-cara baru. Cara baru seperti apa yang Cara baik? baru itu tentunya dengan adanya transparansi. Pak Heru tadi bercerita tentang peta, adanya satu peta atau one map, di mana terbuka hak-hak siapa saja yang ada pada tanah tersebut. Terkait dengan hak siapa saja yang terbuka, ini juga terkait dengan peran serta masyarakat yang ada di sekitar begitu ya. Mungkin sekarang kita bergabung dengan Bapak Heru. Bapak Heru, ini bagaimana peran serta masyarakat dalam RED Plus ini sendiri? Terima kasih Pak Martua mengangkat poin pilar nomor 4. Saya ingin mengangkat pilar nomor 5, yaitu pendekatan yang sifatnya multi-stakeholder. Dalam arti kata, pada waktu kita menyusun rencana itu harus melalui konsultasi publik. Nah, ini merupakan peran serta yang masyarakat yang langsung, tidak hanya pada waktu melihat hasil dari kegiatannya, atau pada waktu melaksanakan kegiatannya, tapi pada waktu tahap perencanaan pun masyarakat perlu dilibatkan. Kenapa demikian? Karena kalau kita bicara masalah lahan itu tempat tinggal orang. Iya. Pada waktu kita merencanakan tanpa melibatkan mereka, itu kan seperti merencanakan di halaman Anda, tapi tidak melibatkan Anda. Jadi bagaimana cara melibatkan masyarakat itu sendiri, Pak? Nah, pada waktu kita melibatkan masyarakat, kita mulai dengan kegiatan di level tapak, di tingkat desa, kemudian tingkat kabupaten, provinsi, dan sampai nasional. Jadi 2 tahun kita butuhkan untuk menyusun strategi nasional karena tingkat konsultasi publiknya cukup ekstensif. Kita mulai dari lapangan kemudian sampai ke pusat. Strategi itu digarap bersama-sama. Ada satu hal lagi yang juga sangat penting dalam hal ini, karena sebenarnya kegiatan RED ini dipicu oleh komitmen Bapak Presiden untuk mengurangi emisi Indonesia 41%. Kalau dibantu oleh dana dari internasional, atau 26% kalau hanya pakai dana sendiri. Nah ini berbicara dana, ini dari mana dananya kalau boleh tahu Pak? Karena Bapak Presiden mengatakan 41% itu menantang internasional, maka sikap internasional menanggapi itu, appreciate apa yang dilakukan Bapak Presiden, dijanjikan, dan kemudian mengatakan andai kata Indonesia berhasil mengurangi emisinya, maka kita bersedia, dalam hal ini dari Norway mengatakan saya bersedia untuk membayarkan atau memberikan satu apresiasi senilai $1 miliar. Jadi ada bantuan gitu dari internasional begitu Pak? Betul, kalau kita berhasil. Kalau berhasil dengan catatan begitu ya? Ya, jadi di awalnya kita mulai dengan melaksanakan kegiatan di Satgas. Badan RED Plus ini sendiri akan didanai oleh APBN. Jadi artinya bahwa memang Badan RED Plus ini akan didanai oleh APBN dan juga ada bantuan dari internasional jika apa yang sudah dilakukan itu berhasil begitu Bapak Heru ya? Betul. Ada lagi catatan penting singkat saja karena waktu kita terbatas.
Ya, ini memang bukan pekerjaan yang bisa dilaksanakan oleh satu badan saja, harus dikerjasamakan oleh semua pihak. Jadi Badan Redplus akan melaksanakan kegiatannya bersama dengan semua sektor dan juga semua komponen masyarakat. Oke, jadi perlunya koordinasi yang baik begitu ya, dan tentunya mudah-mudahan ini Badan Pengelola Redplus ini sendiri benar-benar menjadi awal baru begitu tentang pengelolaan hutan di Indonesia dan juga tentunya mengenai ekonomi hijau. Terima kasih banyak Bapak Heru sudah tergabung bersama kami, sudah memberikan informasi yang cukup jelas, dan juga terima kasih Bapak Martua Sirait atas waktunya di pagi hari ini. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita mengenai pelestarian dan juga berkelanjutan pelestarian hutan itu sendiri, dan mudah-mudahan kita terus membantu bagaimana support yang diberikan kepada Redplus ini sendiri. Terima kasih atas perhatian Anda, dan tentunya masih banyak sekali informasi yang akan kami hadirkan tentunya di 8-11 Show.